Itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Kalau kita lihat berdasarkan margin of error, Prabowo unggul signifikan dibanding Ganjar dan Anies. Jangan lupa margin of error-nya 2,9% plus minus. Sementara Mas Anies dengan Ganjar itu perbedaannya dalam margin of error. Jadi berdasarkan survei hari ini, kemungkinan masih terbuka dua putaran, tetapi putaran kedua, kalau itu terjadi dengan asumsi Pak Prabowo tidak berhasil menaikkan suara hingga 50%, itu diperebutkan antara Mas Ganjar dan Mas Anies. Nah, ini trennya. Jadi ini tren. Jadi terjadi penurunan tajam Mas Ganjar, diikuti oleh kenaikan suara Pak Prabowo. Tetapi slope kenaikan Pak Prabowo tidak setajam penurunan Mas Ganjar. Jadi kalau misalnya betul Mas Ganjar turun sejauh ini, harusnya kan suara Pak Prabowo lebih tinggi lagi. Nah, nanti saya jelaskan. Salah satunya karena ada pendukung lama Pak Prabowo yang pindah ke Anies. Undecided juga meningkat. Undecided nih, naik sekitar 2%. Jadi ada kegalauan juga, terutama dalam survei terakhir yang kita lakukan. Nah, ini simulasi pasangan. Simulasi pasangan, Pak Mahfud menaikkan suara Mas Ganjar kurang lebih 2%. Simulasi sendirian tadi kan 27,sekian% ya. Cak Imin juga menaikkan kurang lebih sekitar 1%. Ini sekedar informasi ya. Sebelum survei tatap muka ini kami olah, kami analisis, kami punya survei telepon bekerja sama dengan salah satu perusahaan media, dan survei telepon itu lebih menangkap duluan fenomena naiknya Prabowo Gibran. Dan seperti Bung Masinton, saya juga kaget. Ini ada apa dalam waktu 2 minggu ada perubahan yang sangat kencang. Ya. Saya tahunya dari survei telepon dulu. Ya. Akhirnya saya putuskan survei lagi, survei telepon, pakai biaya sendiri. Double check. Hasilnya sama. Jadi ini ada apa? Jadi survei tatap muka karena teknisnya lebih sulit kan lebih terlambat ya. Survei telepon kami udah menangkap duluan. Nah, dan terus terang seperti teman-teman ketahui, seingat saya ya Rizka ya, seingat saya jarang sekali ada perubahan elektoral less than 1 month untuk nasional. Jarang sekali ya. Mungkin ini kali pertama, mungkin saya harus cek gitu ya. Tapi kalau pilkada mungkin karena size-nya kan lebih kecil ya. Tapi kalau nasional terjadi perubahan kencang in 2 weeks itu mungkin jarang sekali. Pasti ada kejadian luar biasa, dan mungkin survei kuantitatif tidak bisa menangkap nuansa kecil yang menjelaskan mengapa ini terjadi. Nah, saya tadi jelaskan ada 2 faktor kan, ada perubahan pendukung Pak Jokowi yang awalnya memilih Mas Ganjar migrasi ke Pak Prabowo, tapi sebagian pendukung Pak Prabowo-nya pindah ke Anies. Yang kedua adalah pemilih muda. Nah, itu jawaban kuantitatifnya, tetapi jawaban detailnya mungkin perlu melalui wawancara-wawancara atau penelitian observasi kualitatif supaya lebih bunyi.